Saudari-saudaraku yang terkasih, para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda dan anak-anak yang terkasih. Paus Fransiskus mengajak kita untuk menyadari benar-benar betapa pentingnya kita semua menjaga dan merawat alam ciptaan. Oleh karena itu beliau mengajak kita untuk mengadakan pekan Laudato Si. Tulisan yang beliau buat untuk mengajak kita merawat dan menjaga alam semesta beserta seluruh isinya. Pekan Laudato Si dimulai pada tanggal 16 Mei dan akan berakhir pada tanggal 24 Mei. Saya pernah membaca suatu buku mengenai menjaga dan merawat alam. Pasti uraian-uraian sudah akan banyak diberikan. Nah, yang menarik adalah di dalam buku itu saya baca satu kisah, satu dongeng yang menurut saya sangat bagus. Ceritanya begini. Di suatu tempat ada pohon yang sangat besar. Daunnya sangat rimbun, sehingga segala macam burung itu bersarang di tempat itu. Ada kakek nenek burung, ada bapak ibu burung, ada anak-anak cucu cicit burung. Semuanya bersarang di tempat itu. Karena merasa aman, kalau hujan terlindung, dari panas pun terlindung. Mereka semua bahagia, beranak pinak di tempat itu. Sampai pada suatu hari, datanglah seorang pemburu yang sedang memburu kijang. Sudah lama kijang itu diburu dan belum kena. Nah, pada waktu itu kijang yang sudah kelelahan, itu berhenti persis di bawah pohon itu. Tidak bisa apa-apa lagi. Nah, pemburu itu mengira sekarang waktunya melepaskan panah untuk membunuh kijang itu. Maka busur direntangkan, panah dilepaskan, yakin bahwa kijang itu akan kena. Ternyata tidak. Kijang itu menghindar, panahnya menancap di pohon besar itu. Padahal panah itu beracun. Maka pada hari-hari berikutnya yang kita saksikan, yang disaksikan adalah pohon itu mulai meranggas. Daunnya yang semula hijau mulai menguning, kemudian jatuh. Dan begitu seterusnya sehingga sampai suatu saat semua daun itu habis. Nah, bersamaan dengan bergugurannya daun-daun itu, satu persatu burung-burung itu pergi mencari tempat yang baru, yang aman bagi mereka. Tinggal seekor burung beo, yang meskipun pohon itu sudah gundul, dia tetap hinggap di tempat itu. Pada suatu hari, datanglah seorang pengembara. Dia melihat ke atas, melihat burung beo itu, merasa heran. Kenapa burung ini masih hinggap di situ, padahal burung-burung lain sudah pergi satu persatu. Maka pengembara itu berkata kepada burung beo di atas itu, "Hai burung, kenapa kamu tidak seperti teman-temanmu, pergi ke tempat lain mencari perlindungan? Kenapa engkau tetap di situ saja, kena panas, kena hujan?" Burung beo itu menjawab, "Bapak, nenek moyang saya lahir di tempat ini. Saya lahir di tempat ini. Anak-anak saya juga bersarang di tempat ini. Bagaimana mungkin saya meninggalkan tempat ini, pohon ini? Karena pohon ini sudah begitu berjasa kepada nenek moyang kami, kepada anak cucu kami."
Pengembara itu berkata begini, "Burung beo, sungguh mulia hatimu. Sekarang katakan satu permintaan kepada saya dan permintaanmu akan saya turuti." Burung beo itu menjawab begini, "Bapa, apalagi yang mau saya minta kecuali satu, yaitu supaya pohon ini menjadi hidup kembali, menjadi rindang kembali, dan menjadi tempat kami merasa aman dan bahagia." Ternyata pengembara tadi adalah Mahadewa yang bisa melakukan segala sesuatu. Maka atas permintaan burung beo tadi, si Mahadewa tadi menepati apa yang dia katakan. Pelan-pelan pohon itu bersemi kembali. Pelan-pelan muncul daun-daun baru. Semakin hari semakin rimbun, sampai menjadi seperti sedia kala. Dan pada waktu itulah burung-burung yang tadinya pergi merasa tidak aman di tempat itu, kembali bersarang di tempat itu. Dongengnya sederhana, pesannya jelas, yaitu agar kita semua mempunyai hati mulia, seperti burung beo tadi, menjaga, merawat, dan mengusahakan apapun supaya bumi kita ini menjadi tempat yang sejahtera, yang damai bagi seluruh alam ciptaan. Marilah kita sambut ajakan Paus Fransiskus untuk sungguh-sungguh membatinkan keprihatinan kita, panggilan kita untuk merawat dan menjaga bumi ini, sehingga menjadi tempat yang sejahtera, yang damai bagi kita manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami, Komsos dan Seksi Liturgi Gereja Kristus Salvator bersama dengan Pastor Lasber Sinaga CICM sesaat lagi akan memulai perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-6. Kini mari kita siapkan hati kita supaya kita layak untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Wartakanlah kabar sukacita agar didengar, wartakanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah membebaskan umat-Nya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita memasuki
Minggu Paskah yang ke-6, dan dalam misa kudus ini doa dipersembahkan secara khusus kepada seluruh keluarga Kristiani agar hidup dalam kesatuan dengan Kristus dalam cinta. Saya sebagai anak tidak bisa mengatakan saya mencintai, menghormati orang tua saya, bapak saya, ibu saya, tanpa menunjukkan cinta itu dalam perbuatan dan tindakan. Saya tidak bisa mengatakan saya mencintai saudara-saudari saya tanpa menghormati mereka, dan akhirnya saya akan disebut pembual atau pembohong. Maka saudara-saudari, marilah kita wujudkan cinta kita, khususnya tawaran Yesus bagi keluarga dan murid-muridnya, supaya setia dalam cintanya, khususnya melakukan semua perintah-perintahnya. Marilah kita menghadap Tuhan, mempersiapkan diri agar kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menanamkan cinta kasih di hati kami, agar kami mematuhi perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak mau meninggalkan kami seperti yatim piatu, maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ.
Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Allah, Haleluya, Haleluya. Pujilah Allah, Haleluya, Haleluya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Pujilah Allah, Haleluya, Haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah, Haleluya, Haleluya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar
telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan hidup menurut sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, Kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Shalom. Saya teringat dengan perkataan seorang profesor saya, dosen misiolog dari Jepang, kebetulan CCM Yan Singgedo. Dia pernah bercerita bahwa di Jepang itu pada umumnya orang beragama Shinto. Dan banyak orang tua yang lanjut usia
menawarkan diri untuk dibaptis secara Katolik. Setelah misionaris bertanya, kenapa kamu dibaptis? Mereka menjawab, supaya kami kelak setelah meninggal bisa hidup bersama di surga bersama-sama biarawan biarawati yang kami saksikan kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada Injil hari ini, sambungan Injil minggu yang lalu, di mana dalam perjamuan terakhir Yesus menceritakan tentang amanat perpisahannya, bahwa dia akan kembali kepada Bapanya di mana dia berasal, dan di sana dia akan dipermuliakan. Dalam saat tersebut Yesus memberikan wejangan, nasihat, supaya mereka hidupi di dalam persirahan hidup mereka selanjutnya ketika Yesus meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Anda mungkin pernah mengalami saat-saat perpisahan. Saya sendiri pernah mengalami dan tidak pernah saya lupakan, di mana saya bisa survive, bisa bertahan ketika saya meninggalkan kampung halaman saya, Samosir, menuju Makassar tahun 1991. Dalam malam perpisahan, orang tua saya, bapak saya, ibu saya memberikan banyak nasihat dalam diri saya, apa yang harus saya lakukan selama perjalanan. Dan sesudah itu ibu saya mengambil selai sirih, dikatakan lipat ini taruh di dompetmu, dan juga bapak saya memberikan kain sebesar sapu tangan, lipat ini, kantongin ini akan menjaga kamu selama perjalanan. Percaya atau tidak, nasihat yang diberikan khususnya selama perjalanan berbuat baik kepada sesama, kepada orang yang dijumpai, dan khususnya benda dua ini saya yakini bisa memberikan kekuatan bagi saya, pegangan saya, supaya saya aman. Karena mereka mengatakan, dengan ini kamu akan sampai ke tempat tujuanmu. Dan itu terjadi. Dengan suka duka, saya akhirnya tiba di Makassar 2 minggu kemudian. Saudara-saudari, perpisahan sangat menyedihkan, khususnya ketika sosok yang kita cintai secara fisik tidak ada mendampingi kita. Dan ini juga yang dialami oleh para murid, bahwa mereka pasti cemas, khawatir. Namun Yesus menjamin dan memberikan kekuatan kepada mereka. Dia mengatakan tadi, saya tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Kita dengarkan minggu lalu bahwa dia berjanji kepada muridnya, di tempat Bapakku banyak tempat, saya akan ke sana mempersiapkannya, dan sesudah selesai saya akan kembali kepada kamu dan saya akan membawa kamu bersamaku ke surga. Inilah jaminan iman yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan yang paling menyejukkan adalah Yesus menyadari bahwa kamu tidak akan mengalami apa-apapun. Walaupun saya tidak hadir secara fisik dengan kamu, tapi saya akan tetap bersama kamu karena kamu telah mengenal aku dan kamu telah hidup dalam cintaku. Dan Yesus tadi memberikan peneguhan yang sangat dalam. Saya sendiri akan meminta kepada Bapakku seorang penolong untuk menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ini menjadi penuntun bagi para murid
dan juga menjadi pendamping, counselor bagi mereka, khususnya ketika mereka mengalami suka duka kehidupan sebagai saksi Kristus. Dan kita tahu pada abad pertama perjalanan gereja perdana kita bahwa banyak goncangan yang dialami oleh gereja. Para murid Kristus dikejar, dianiaya, ditangkap, dirajam, dan dibunuh. Dan saya pikir karena mereka mengingat nasihat-nasihat Yesus, dan mereka yakin bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam diri mereka. Makanya tadi dalam bacaan kedua kita dengarkan dalam surat Petrus, dia menasihati pengikutnya, murid-muridnya, supaya memberikan penjelasan, keterangan tentang pengharapan yang mereka miliki tentang kehidupan kekal, tentang Yesus. Dia katakan lebih baik berbuat baik daripada berbuat jahat. Saya bacakan dalam bacaan kedua tadi, dikatakan menderita karena berbuat baik lebih baik mati seperti Kristus. Dia mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Inilah cara hidup kita untuk berjumpa dengan Bapa. Dan nasihat ini harus dipegang oleh para murid. Mereka harus meletakkan kepercayaannya kepada Kristus, khususnya dalam masa-masa kekosongan, dalam masa-masa persiapan sebelum dia kembali mengambil mereka. Mereka harus menjadi saksi tentang apa yang dikatakan, diwartakan oleh Yesus semasa hidupnya. Dan itu tidak gampang, dan itu tidak mudah bagi mereka. Nah, kita juga sebagai pengikut Kristus tidak gampang juga menjalani kehidupan kita dalam hidup berkeluarga. Namun kita harus tetap meminta kepada Allah Roh-Nya, Roh Kudus-Nya untuk menghidupi kita, sehingga cinta yang Dia katakan tadi harus menjadi nyata. Cerita tentang orang-orang Sinti yang menjadi Katolik pada masa akhir-akhir hidupnya, saya yakin bahwa itu adalah buah Roh Kudus, tetapi itu tidak cukup. Hidup dalam cinta itu seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi, harus menunjukkan cinta kasih, dan cinta kasih itu harus dibuktikan dengan mematuhi perintah-perintahnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi gereja yang hidup, yang tidak hidup hanya dalam retorika, dalam teori dan sebagainya. Kita diajak oleh Tuhan dalam minggu ini, khususnya dalam hidup keluarga, menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Yesus itu sabar hati. Bayangkan, sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya sesudah kebangkitan, Dia masih meneguhkan bahwa surga itu nyata. 40 hari Dia menampakkan diri bagi murid-muridnya, supaya mereka tetap bersatu, diam, tinggal bersama Dia untuk selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita dengan tuntunan Roh Kudus. Marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga, dan jawaban kita adalah: utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, semoga Bapa mendampingi gerejanya dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kita dalam mewartakan karya kasih-Nya bagi dunia. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi persoalan-persoalan besar dunia saat ini, semoga Bapa mengutus Roh Kudus-Nya menerangi setiap langkah hidup kita, sehingga kita selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang menderita, semoga Bapa meneguhkan pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Nya melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kita semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam misa kudus ini kami juga berdoa untuk semua orang yang ada dalam penanganan COVID, khususnya frontliner, garda paling depan, para dokter dan para medis, para perawat, supaya selalu Kau lindungi dan Kau berikan semangat kepada mereka untuk menunjukkan cinta-Mu kepada mereka yang sakit. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas segala rahmat yang kami terima dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Khususnya lindungilah putri-Mu Eugenio Diva Widodo yang merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Semoga Engkau memberkati dia supaya selalu sehat, bahagia dalam mencapai prestasi dalam hidupnya, khususnya supaya dia tetap setia padamu. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsara-Mu Putra-Mu telah mendoakan para murid-Nya agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, Putra-Mu dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Persembahan
Terpujilah Engkau ya Tuhan, pemberi segala anugerah, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha tangan manusia yang bagi kami akan Kau jadikan santapan dan minuman rohani. Terpujilah Engkau. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima menjadi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa kami di surga, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan roh-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa Minggu Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan persembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Paskah ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan.
datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, khususnya umatmu di paroki kami Salvator ini. Dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya karena pandemi COVID-19. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia dan kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Saudara-saudari, atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus bersabda, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Damai yang kuberikan bukan seperti yang diberikan dunia. Maka marilah kita mohon damai bersama kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Rahmat, damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, ya kasihanilah kami. Anak domba Allah, hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berkat kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami bagi hidup abadi. Semoga rahmat Paskah semakin nampak dalam hidup kami dan beri kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdoa untuk pandemi yang kita alami di seluruh dunia dan secara khusus di Indonesia. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya. Kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi orang sakit, kedamaian bagi mereka yang sekarat, kekuatan bagi para petugas kesehatan, hikmat bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada kita yang telah diangkat menjadi putra-putrinya. Amin. Semoga kita ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan kita. Amin. Semoga kita yang telah dibangkitkan lewat pembaptisan, semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, kita disambut Kristus di tanah air surgawi. Ya Tuhan, berkatilah cara khusus para umat-Mu dimanapun berada, khususnya umat Salvator, supaya tetap dalam
naungan perlindungan-Mu, dan hidup dalam kasih-Mu. Amin. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah kita mewartakan kabar sukacita kebangkitan Kristus. Haleluya, haleluya.